Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Gempa besar bermagnitudo 7,6 mengguncang wilayah Misawa di pesisir Pasifik Jepang pada Senin malam, memicu kepanikan warga. Guncangan kuat tersebut memaksa penduduk meninggalkan rumah mereka dan menyebabkan ribuan orang kehilangan listrik. Informasi lainnya, Kamboja pada Senin 8 Desember 2025 mengklaim melakukan serangan balasan dengan roket BM-21 yang mereka sebut sebagai respon karena militer Thailand menyerang lebih dulu. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях. В ходе доклада Верховному главнокомандующему 1 декабря об освобождении Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, mengatakan pada Selasa bahwa pasukan Moskow terus maju di sepanjang seluruh garis depan di Ukraina dan kini menargetkan pasukan Ukraina yang terkepung di kota Myrnohrad. Dalam pertemuan di pos komando dengan para perwira grup pusat yang bertempur di wilayah Dnipropetrovsk, Gerasimov menyebut Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan agar pasukan Ukraina di Myrnohrad kota berpenduduk sekitar 46.000 jiwa sebelum perang dan terletak di sebelah timur Pokrovsk, wilayah Donetsk, dilumpuhkan sepenuhnya. Gerasimov mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai lebih dari 30% bangunan di Myrnohrad. освобождение всего Донбасса. Войска объединенной группировки продолжают наступление. Rusia yang masih menggunakan nama era Soviet Krasnoarmeysk untuk merujuk Pokrovsk menyatakan telah menguasai seluruh kota tersebut dan bahkan mengklaim telah mengepung pasukan Ukraina di Myrnohrad yang mereka sebut Dimitrov. Namun Ukraina berulang kali membantah klaim Rusia bahwa Pokrovsk telah jatuh. Kiev menegaskan pasukannya masih menguasai sebagian kota dan terus melakukan perlawanan di Myrnohrad. Pihak Ukraina menyatakan bahwa mereka tetap mempertahankan garis pertahanan dan memaksa Rusia membayar harga tinggi atas keuntungan yang dinilai relatif kecil. Pekan lalu, Presiden Putin menegaskan bahwa Rusia akan mengambil alih seluruh wilayah Donbas dengan kekuatan militer jika pasukan Ukraina tidak mundur. Tuntutan yang langsung ditolak oleh Kiev. Взятие Красноармейска явилось важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса.
Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях. В ходе доклада Верховному главнокомандующему 1 декабря об освобождении Красноармейска Верховный главнокомандующий обратил внимание и поставил задачу по разгрому подразделений противника в районах восточных Красноармейска и Демидово. На сегодняшний день соединения и воинские части 2-й армии освободили населенные Gempa besar bermagnitudo 7,6 mengguncang wilayah Misawa di pesisir Pasifik Jepang pada Senin malam, memicu kepanikan warga. Guncangan kuat tersebut memaksa penduduk meninggalkan rumah mereka dan menyebabkan ribuan orang kehilangan listrik. Badan Meteorologi Jepang, JMA, segera mengeluarkan peringatan tsunami dengan potensi gelombang hingga 3 meter yang mendorong evakuasi besar-besaran. Beberapa jam kemudian, tercatat gelombang tsunami kecil menerjang pelabuhan Aomori dengan ketinggian 20 hingga 70 cm. Meski peringatan utama dicabut, JMA masih mempertahankan peringatan tsunami minor untuk sejumlah wilayah di Jepang Utara sebelum akhirnya dibatalkan. Media lokal melaporkan sedikitnya 30 orang luka-luka akibat gempa bumi dan tsunami, termasuk 1 korban dalam kondisi serius di Hokkaido. Rekaman lapangan menunjukkan jalan-jalan yang retak, sebuah mobil terperosok ke lubang dan pecahan kaca yang berserakan di berbagai titik. Pemerintah pada awalnya menerima beberapa laporan kebakaran, namun hanya 1 kejadian yang terkonfirmasi di sebuah rumah. Seorang jurnalis AFP di Hokkaido menggambarkan getaran dahsyat selama sekitar 30 detik yang memicu alarm peringatan darurat di ponsel warga. Seorang warga Hashikami, Daiki Shimohata, menyebut guncangan tersebut sebagai getaran paling kuat yang pernah ia rasakan. Operasional kereta cepat Shinkansen diberhentikan sementara di sejumlah area, sementara teknisi memeriksa jalur untuk memastikan tidak ada kerusakan serius. Operator Tohoku Electric Power menegaskan tidak ada masalah yang terdeteksi pada PLTN Higashidori maupun Onagawa setelah gempa. JMA memperingatkan potensi gempa susulan besar, sementara PM Sanae Takaichi meminta warga tetap waspada mengingat Jepang berada di kawasan rawan tektonik.
Pasukan Ukraina di Kostiantynivka terus melakukan pertahanan pada wilayah garis depan di Donetsk di tengah serangan drone Rusia yang semakin intens. Rekaman lapangan memperlihatkan prajurit bergerak melewati jalan yang dilapisi jaring anti-drone, disertai kendaraan militer yang melintas dan bangkai mobil yang hancur. Suara degungan drone terdengar jelas di udara, memaksa para tentara membalas dengan tembakan senjata mesin. Situasi kian tegang dengan ledakan yang sesekali mengguncang area pertempuran. Para prajurit berlindung di bangunan rusak berat sambil mengonsumsi ransum darurat di tengah dentuman yang terus berlangsung. Di antara mereka, seorang tentara Ukraina berusia 32 tahun bernama Dmytro menyampaikan pandangannya terkait situasi konflik. Ia menilai bahwa tuntutan Rusia dalam pembicaraan damai tidak mencerminkan fakta bahwa Ukraina bukan pihak yang memulai agresi. Ia juga menyatakan bahwa Rusia sebelumnya telah memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina pada 1990-an. Namun kini justru kembali melakukan serangan. Menurutnya, penarikan pasukan Ukraina bukanlah pilihan, karena ia meyakini bahwa Rusia akan terus memperluas wilayah yang hendak didudukinya apabila tidak dihadang. Ia menegaskan bahwa setiap jengkal tanah Ukraina dianggap penting oleh para prajurit, dan mereka tidak berencana menyerah begitu saja. Ia menggambarkan kondisi Kostiantynivka yang semakin memburuk dengan jumlah rumah utuh yang terus menyusut. Warga yang kian sedikit dan serangan drone FPV serta artileri yang meningkat setiap hari. Di tengah kehancuran itu, pasukan Ukraina tetap mempertahankan posisi mereka. Mereka terus bergerak dari satu titik ke titik lain, membawa perlengkapan dan meninggalkan tempat perlindungan yang telah rusak. Di sepanjang jalur gerak mereka, tampak kendaraan lapis baja yang juga mengalami kerusakan akibat serangan terbaru. Menegaskan bahwa garis depan di Kostiantynivka masih menjadi salah satu titik paling aktif dalam konflik. Вимоги такі, наче ми почали агресію на вони. Я думаю, вона не зупиниться, бо гарантії були ще в 90-х годах підписані. Росія давала нам гарантії безпеки. Ну, а зараз Lebih dari 80.000 tentara Israel dilaporkan mengalami gangguan kesehatan mental akibat agresi militer di jalur Gaza. Kementerian Pertahanan Israel pada Minggu 7 Desember menyebut lonjakan kasus psikologis ini tak pernah terjadi sebelumnya. Wakil Kepala Departemen Rehabilitasi Tamar Simoni mengungkapkan bahwa selama operasi Gaza mereka telah menangani sekitar 62.000 kasus kejiwaan.
Jumlah tersebut kini meningkat drastis hingga mencapai sekitar 85.000 prajurit. Simoni menyebut situasi ini sebagai kondisi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa sepertiga dari tentara Israel mengalami masalah mental yang berkaitan dengan peristiwa 7 Oktober 2023. Banyaknya jumlah kasus membuat satu terapis harus menangani hingga 750 pasien sekaligus. Di beberapa wilayah, beban kerja terapis bahkan lebih berat daripada angka tersebut. Kondisi ini membuat para tenaga kesehatan kesulitan memberikan penanganan cepat dan menyeluruh kepada para prajurit. Pada November, surat kabar Yediot Ahronot pernah melaporkan adanya krisis kesehatan mental yang meluas di Israel akibat agresi di Gaza. Media itu menyebut hampir 2 juta warga Tel Aviv memerlukan dukungan psikologis. Sejumlah warga disebut beralih ke narkoba sebagai respons terhadap tekanan mental tersebut. Media Israel juga melaporkan kenaikan kasus bundir di kalangan tentara, dengan data militer menunjukkan 279 percobaan dalam 18 bulan terakhir dan 36 diantaranya berakhir fatal. Polisi Israel melakukan penggerbekan di markas Badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem pada Senin dini hari 8 Desember. Rekaman video yang dirilis Reuters memperlihatkan sejumlah kendaraan dan petugas kepolisian telah berada di dalam kawasan markas, termasuk pengibaran bendera Israel di salah satu gedung di kompleks tersebut. Menurut keterangan Kepala Keamanan Markas,
Rombongan polisi dan pegawai pemerintah kota Yerusalem tiba sekitar pukul 6.30 pagi. Mereka dilaporkan memindahkan berbagai perabotan ke dalam truk berukuran besar, serta menahan 4 anggota Satuan Pengamanan UNRWA yang bertugas saat kejadian. UNRWA melalui pernyataan resminya menyebutkan bahwa tindakan aparat Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak istimewa serta imunitas yang melekat pada lembaga PBB. Badan itu menegaskan bahwa Israel sebagai pihak dalam konvensi tentang hak istimewa dan imunitas PBB memiliki kewajiban untuk menghormati ketentuan yang menyatakan bahwa fasilitas PBB tidak dapat diganggu-gugat dan seluruh asetnya seharusnya kebal dari proses hukum. Sementara itu, kepolisian Israel menjelaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari prosedur penagihan utang yang dijalankan pemerintah kota Yerusalem. Aparat kepolisian menyatakan kehadiran mereka di lokasi bertujuan mengamankan kegiatan yang dilakukan oleh pihak munisipalitas. Kamboja mengeklaim melakukan serangan balasan kepada militer Thailand pada Senin 8 Desember 2025. Militer Kamboja melakukan serangan balasan dengan roket BM-21 yang mereka sebut sebagai respons militer Thailand. Di sisi lain, menurut versi Bangkok, Thailand melakukan serangan udara untuk membalas tewasnya seorang tentara. Dalam bentrokan di Provinsi Ubon Ratchathani yang berbatasan dengan Kamboja. Juru bicara militer Thailand, Mayor Jenderal Wintai Sufari, mengatakan bahwa pesawat tempur dikerahkan untuk menekan serangan yang dilakukan Kamboja. Menurut pihak Thailand, tentara Kamboja lebih dulu menembakkan senjata ringan dan senjata artileri ke arah pos militer Thailand. Laporan kematian prajurit diterima sekitar pukul 7.00 waktu setempat. Namun Kamboja telah membantah tudingan yang dilayangkan Thailand tersebut.
នៅ5មករានៅចំការជែកនៅមុំ3នៅភ្នំខ្មោចនិងគោ Rồi dạបងប្អូនតិចcasinoឡើងរៀបដល់ដៃបាញ់បបុកបន្តិចឡើងហុយនេះថៃលេ Dalam pernyataan resminya, militer Kamboja menegaskan bahwa pasukan Thailand justru yang memulai serangan pada pukul 5.00 pagi. Mereka juga menyebut bentrokan itu dipicu serangkaian tindakan provokatif selama beberapa hari terakhir dari pihak Thailand. Wakil Gubernur Odar Menchai, wilayah perbatasan di sisi Kamboja, mengungkapkan bahwa 3 warga sipil termasuk seorang perempuan luka-luka dalam serangan udara Thailand, tetapi tidak merinci penyebab pastinya. Pertempuran ini pecah sehari setelah bentrokan singkat terjadi di Phu Phalek, Phan Hin Phaet Kon, Provinsi Sisaket, Thailand. Tentara Thailand mengeklaim 2 prajuritnya terluka akibat tembakan dari Kamboja, sehingga memicu baku tembak selama sekitar 20 menit. Perlindungan baja raksasa yang menaungi reruntuhan reaktor Chernobyl dinyatakan kehilangan kemampuan penuh untuk menahan limbah radioaktif setelah mengalami kerusakan serius akibat serangan drone pada Februari lalu, berdasarkan penilaian Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. IAEA mengonfirmasi bahwa New Safe Confinement atau NSC, struktur lengkung yang dibangun hampir 1 dekade untuk menutup reaktor nomor 4, mengalami kerusakan signifikan pada lapisan luar sehingga tidak dapat menjalankan fungsi perlindungan secara optimal. Kebakaran yang muncul setelah insiden tersebut memperparah kerusakan. Ukraina menyalahkan Rusia atas serangan itu, sementara Moskow menepis tuduhan tersebut dan menyebut tuduhan itu sebagai provokasi yang tidak berdasar. Badan Nuklir PBB itu menilai perbaikan menyeluruh harus segera dilakukan untuk mencegah penurunan kondisi struktural. Sejumlah langkah darurat sudah ditetapkan dan pemantauan menunjukkan rangka utama serta sistem pendeteksi radiasi masih berfungsi.
Tim permanen IAEA di lokasi tetap melakukan pengawasan untuk memastikan keselamatan dan keamanan fasilitas dapat dipulihkan. Chernobyl kembali menjadi titik perhatian sejak awal invasi Rusia pada 2022, ketika pasukan Moskow sempat menduduki kompleks tersebut dan menahan staf internal sebelum akhirnya mundur sebulan kemudian. NSC dirancang bertahan hingga 1 abad dan menjadi penghalang utama agar material radioaktif dari reaktor yang meledak pada 1986 tidak kembali menyebar. Ledakan itu memicu kontaminasi radiasi di Ukraina, Belarus, Rusia, hingga sebagian kawasan Eropa, meninggalkan dampak jangka panjang berupa kasus kanker dan cacat lahir yang masih tinggi hingga kini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.